Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa lewat Santa Teresia kanak-kanak Yesus, kami diajar untuk memasuki misteri kasih. Kami diajar untuk mengalami kasih-Mu sebagaimana kami telah Kau cintai dengan sepenuh hati, dengan totalitas. Tentu kami untuk memasuki misteri cinta ini sebagai keutamaan yang paling besar dalam hidup manusia. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, pada awal bulan Oktober, kita diajak untuk memasuki misteri cinta lewat Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Cinta yang dihayatinya sebagai cinta Allah kepadanya lewat keluarganya, bapak, ibunya, saudara-saudarinya. Cinta yang ia cari dan ia temukan. Dia ingin menjadi siapa saja, menjadi rasul, martir, pujangga gereja, menjadi misionaris. Kerinduan hatinya untuk menyelamatkan manusia. Menurut saya ini yang harus kita renungkan, bahwa hidup kita adalah ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan. Ya. Dan inilah yang menggerakkan dia untuk sejak awal mula, karena dia telah dicintai oleh Tuhan. Kita tahu sejarah hidup masa kecilnya bahwa dia ditinggal meninggal oleh ibunya yang kena kanker payudara, dan ketika ia dilahirkan dia tidak dapat menyusui dari ibunya karena belum ada pada waktu itu bubuk formula, susu formula. Maka dia dititipkan kepada saudara ibunya yang kebetulan mempunyai anak yang semirip dengan Teresia. Dan itu cukup lama sehingga pengalaman dicintai ini menjadi sesuatu yang dia dambakan. Maka ketika dikembalikan ke ibunya, orang tuanya, dia tidak mau. Ya. Nah, inilah yang kemudian ternyata pengalaman masa lalu yang demikian itu membentuk dirinya sehingga ia mudah rewel, mudah menangis, sensitif. Ya. Katakanlah seperti itu, mudah tantrum, mudah merengek, mudah menangis dengan semaunya dia. Nah, tapi ternyata ketika dia masih kecil yang sakit-sakitan itu dan ditinggal mati oleh ibunya, dia disembuhkan oleh senyuman Bunda Maria, dan ia alami itu sebagai suatu kasih Bunda Maria kepadanya. Dan semenjak itu dia berubah. Dan pengalaman dikasih oleh Tuhan, oleh Bunda Maria, itulah yang kemudian mengubah hidupnya dari seorang yang kekurangan kasih, mengalami kasih dari Allah lewat Bunda Maria dan lewat keluarganya. Dia begitu dekat juga dengan ayahnya karena ibunya sudah meninggal, dan begitu dekat juga dengan kakak sulungnya Pauline yang kemudian masuk biara, yang menjadi second mother-nya. Saudara, apa yang menurut saya penting kita lihat adalah pengalaman masa kecil itu sangat, mau tidak mau, sangat menentukan apa yang akan terjadi kemudian, apa yang di depan kemudian. Maka penting kita mengolah masa kecil kita, mengolah masa lalu kita, mengolah dan melihat apa sebetulnya yang menjadi passion kita, apa sebetulnya menjadi panggilan kita. Dan panggilan untuk menyelamatkan manusia ini yang menurut saya sesuatu yang harus kita pegang. Entah Anda seorang bapak, entah Anda seorang ibu, entah Anda seorang siapapun, Anda berguna bagi orang lain. Maka ketika Teresia masih kecil, dia tanda petik menyelamatkan jiwa seorang pembunuh yang bernama Fransini yang dihukum mati. Dan dia tidak ingin tidak mau kembali ke gereja, maka Teresia berdoa sungguh-sungguh supaya Fransini bertobat. Dan Fransini kemudian dengan doa Teresia itu bertobat ketika sedang akan mau diguliotin, dipotong kepalanya. Dia minta kepada pastor yang membawa salib dan mencium salib itu. Dan dia sangat bahagia. Teresia sangat bahagia karena doanya dikabulkan Tuhan. Menjadi tanda bagi dia bagaimana tugas penyelamatan itu terjadi.
Nah kemudian kita bisa melihat bagaimana dia menulis surat-menyurat dengan para misionaris dari Perancis, beberapa ditulisnya dia, dan mendoakan untuk pertobatan banyak orang. Jadi jiwa untuk menyelamatkan manusia itu sesuatu yang harus kita kembangkan dalam diri kita, harus tumbuhkan. Jadi hidup kita itu bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Maka dia menjadi pelindung dari karya misi, padahal dia tidak pernah ke karya misi bersama Santo Fransiskus Assisi, ya, Santo Fransiskus Xavier, sorry. Ya, jadi saudaraku terkasih, pertanyaan mendasar bagi kita adalah sejauh mana saya ingin menyelamatkan jiwa-jiwa. Secara konkret, secara dekat, apakah itu suami Anda, apakah istri Anda, apakah anak-anak Anda, apakah orang tua, siapapun dalam anggota keluarga atau dalam masyarakat. Bawalah mereka dalam doa-doa kita semua. Tuhan, berkatilah mereka, selamatkanlah jiwa mereka, siapapun, ya, dari dalam hati Anda yang terdalam. Jadi fungsi kita adalah fungsi bagaimana kita digerakkan untuk menobatkan orang lain. Ya. Dan itu juga karena Tuhan telah menobatkan aku. Jadi bagaimana Tuhan kita tahu bahwa Tuhan menyelamatkan? Lihatlah hidup kita masing-masing. Teresia ketika di kerinduan dia untuk menyelamatkan manusia itu begitu besar, maka begitu kuatnya sampai dia minta Paus untuk mengizinkan dia pada usia 15 tahun masuk biara. Dan masuk biara bukan biara yang enak-enak dan gampang, ya, tapi biara yang sungguh-sungguh sulit. Konsekuensi mencintai Allah dan mencintai sesama itu bukan sesuatu yang gampang dan sederhana. Di biara pun dia mengalami penderitaan yang tidak besar, yang tidak ringan. Priorinya juga yang dalam arti galak dan seterusnya. Tapi dia dengan setia, ya, merefleksikan juga pengalaman-pengalaman hidupnya. Maka ketika kakaknya Sister Pauline meminta, sebagai priori meminta dia untuk menulis pengalaman-pengalaman masa lalunya, sebetulnya bagaimana dia dibentuk oleh Tuhan. Kasih Tuhan itu begitu besar dalam diri dia. Nah, ini juga salah satu unsur penting di dalam kehidupan kita adalah belajar kita merefleksikan. Ya, jangan dikira bahwa sebagai wanita seperti Teresia, anak-anak Yesus, dia tidak merefleksikan pengalaman-pengalaman cinta Allah dalam hidupnya. Kita juga bisa, kita juga merefleksikan kita, ya, bagaimana Tuhan bekerja, supaya kita tahu, refleksi itu kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam diri saya. Jadi bukan hanya saya menjalani, tapi di dalam pengalaman-pengalaman itu saya merefleksikan bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Ya, jadi banyak kali dia berdialog dengan susternya, dengan temannya yang merefleksikan pengalamannya. Ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, jalan Teresia adalah jalan kecil. Jalan kecil itu jalan merendahkan diri. Jalan meniru teladan Yesus. Jadi kecintaan kepada Allah, kecintaan pada Yesus, dan kecintaan kepada sesama. Ini yang menjadi kunci, ya, yang besar. Maka Santo Paulus dalam bacaan pertama, carilah, usahakanlah keutamaan-keutamaan yang paling utama. Dan paling utama itu Paulus mengatakan kasih. Semoga kita mencari keutamaan-keutamaan yang paling utama, terlebih kasih di dalam hidup kita sendiri. Dan untuk bisa mengasihi orang lain bukanlah yang gampang, tetapi kita merefleksikan bagaimana Tuhan bekerja, ya, dalam saya, mencintai saya, mengasihi saya. Dan itu menjadi bekal kita dalam mengasihi tanpa pamrih. Semoga Anda dan saya berjuang seperti kata Paulus, berusaha mencari keutamaan-keutamaan yang paling utama. Dan keutamaan yang paling utama adalah kasih. Karena kasih langsung berhadapan dengan Tuhan. Karena kasih adalah Allah. Kita mencari segalanya di dalam kasih. Semoga Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua. Sehingga kita memiliki energi positif, energi kasih, energi cinta. Lebih daripada energi kejahatan, ya, energi negatif. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya pada pesta Santa Teresia kanak-kanak Yesus. Dan satu lagi, sebelum meninggal, Teresa masih mau berguna untuk kita semua. Aku akan menaburkan, meminta kepada Tuhan untuk menyebarkan mawar kasih kepada dunia. Dan itulah kerinduan hati Teresia. Berusaha menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Dan bekerja untuk orang lain. Tuhan berkati kita semua.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.